Saya baru tahu, Mbak, ternyata semua ini ulah Mbak Minah. Tapi waktu itu saya nggak punya bukti apa-apa buat nuduh dia. Jadi tetap Mbak yang disalahkan? Iya, Mbak. Soalnya Bu Ratih taunya saya yang jaga Dek Nala. Terus setelah kejadian itu, apa yang terjadi sama Mbak? Saya disiksa sama Bu Ratih, Mbak. Disiksa gimana Mbak? Malam itu Nala rewel. Kamu kenapa gak mau bobo sih sayangku? Ayo dong bobo dong. Bobo ya. Sayang. Kok? Ini kenapa? Kok lebam-lebam gini? Hah? Ini bekas cubitan. Kurang ngajar. Kerjaan Sumi nih pasti. Sum! Bentar ya sayang. Bentar ya sayang. Oh, sayang. Dulu sayang. Bentar ya nak ya. Bentar ya mama tinggal bentar. Sumi! Sum! Mana sih? Sumi! Iya Bu. Kamu apain anak saya? Tangannya lebam-lebam loh. Kamu cubit kan pasti? Enggak Bu, saya nggak pernah nyubit Dek Nala Bu. Dengar ya Sumi, kamu tahu nggak rasa sakitnya anak kecil yang kamu cubit sampai lebam? Tuh, sekarang kamu harus rasain sakitnya. Mau ngapain? Bapak, jangan! Mbak disetrika. Iya, Mbak. Saya nggak nyangka ternyata saya diperlakukan seperti ini. Padahal saya nggak pernah nyakitin Dek Nala. Terus pelaku sebenarnya itu siapa Mbak? Waktu itu saya nggak tahu, Mbak. Tapi belakangan ketahuan. Ternyata Minah pelakunya. Gara-gara kejadian itu, saya malah hampir dilaporin ke polisi, Mbak. Lihat ini, hah? Anak saya lebam-lebam. Kamu apain dia? Kamu harus tanggung jawab ya. Kejadian itu bikin Pak Arman sama Bu Ratih ribut hebat. Atau enggak saya bakal jeblosin kamu ke penjara. Lihat nih bekas lebamnya. Ini mama yakin banget ini bekas cubitan Sumi. Sumi, ini tangan kamu kenapa? Mama yang setrika. Semua masalah ini jangan sampai lapor ke polisi. Gimana sih Pak? Ini udah gak bisa dibiarin. Ini gak bisa dimaafin yang kayak gini-gini. Yang Mama lakukan ini juga kriminal. Kalau Mama lapor Sumi, Mama juga bakalan kena. Bapak minta kamu jujur. Apakah kamu mencubit Nala? Saya berani sumpah, Pak. Bukan saya pelakunya. Saya nggak pernah nyubit Dek Nala, Pak. Oke, Bapak percaya sama kamu. Tapi Bapak minta sama kamu minta maaf sama Bu Ratih. Biar masalah ini semua selesai. Dan kamu harus janji, jaga Nala jauh lebih baik. Bu maafin saya, Bu. Saya janji hal seperti ini nggak akan keulang lagi, Bu.
Sumi mana nah? Lama nggak kelihatan dia. Alah, ngapain sih nanyain Sumi? Dia kan cewek yang gak bener. Perempuan nggak bener gimana sih? Sumi itu dulu cewek panggilan yang suka jual diri. Ya ampun, serius? Ya masa aku bohong? Aku kan dulu sekampung sama dia. Aku yang bawa dia ke sini waktu diusir dari kampung. Tapi kelihatannya kalem dia. Itu semua cuma topeng. Sekarang aja ya, Pak Arman tuh udah kepincut sama dia. Ya udah bang, nih aku mau beli ini. Ini doang. Iya sama ini deh. Oh iya. Makasih ya. Sama-sama. Mau kemana sih Sumi? Udah deh, nggak usah jauh-jauh. Nanti kamu cubitin lagi tuh anak. Demi Allah, saya nggak pernah ngelukain Dek Nala. Kamu bisa-bisanya berani-beraninya bawa-bawa Allah sekarang. Kamu tuh ya, baru kerja bentar doang aja sok paling sayang sama nih anak. Kamu inget ya, cuman aku di sini yang dipercaya sama keluarga ini. Jadi kamu jangan macam-macam, oke? Ya ampun, zaman sekarang ya, babysitter juga bisa jadi cewek panggilan ya. Iya tuh, ada yang pura-pura kalem, padahal aslinya... Maksud kalian apaan? Siapa cewek panggilan? Lah, saya kan nggak sebut nama siapa-siapa. Kok langsung nyolot ya? Gimana saya nggak ngerasa? Mata kalian aja nengoknya ke saya. Maaf ya ibu-ibu, saya kerja halal. Saya nggak pernah juga nyakitin perasaan kalian. Tuh kan baperan. Berarti bener dong omongan Mina. Apa? Mina ngomong apa? Mina itu bilang kamu tuh cewek panggilan. Jaga ya. Kamu berasa ya kamu marah kamu. Ibu ya. Udah. Jangan marah. Jangan ribut di sini. Nggak enak nanti dilihat orang banyak. Mbak Mina fitnah saya kalau saya cewek panggilan. Maksud Mbak Mina apa? Emang kenapa? Kamu ngerasa? Jadi bener ya? Mbak Mina yang udah ngomong semua itu ke ibu-ibu di komplek? Iya Mbak. Kalau iya kenapa? Ada masalah? Saya benar-benar nggak terima, Mbak. Difitnah jadi perempuan panggilan. Makanya saya berani lawan. Ya Mbak. Terus hubungan Mbak sama Mina gimana Mbak? Sejak kejadian itu, hubungan kami jadi buruk. Bahkan dia nyimpan dendam sama saya, Mbak. Dendam? Iya, Mbak. Dia berniat membunuh saya. Biasanya malam-malam begini Sumi kan suka masak di dapur. Mumpung Pak Arman lagi keluar kota, rumah kan sepi nih. Saatnya balas dendam ke Sumi.
kebakaran. Kebakaran ya? Tolong! Aduh, ya Allah, Nala, Bu. Dek, sayang. Ibu, ayo Bu, bangun Bu. Saya langsung selamatkan Dek Nala. Dengan sekuat tenaga, saya bawa Bu Ratih keluar dari dalam rumah. Aduh, astagfirullahaladzim. Bu. Kalau saja Mas Udin sama warga nggak datang tepat waktu, rumah Pak Arman pasti udah habis dilalap api. Tapi syukurlah mereka bisa berhasil padamkan api. Ya Mbak, syukur Mbak. Bagian apa aja yang terbakar Mbak? Dapur aja Mbak, yang lain aman. Tapi kamu hebat Mbak. Kamu berani menyelamatkan majikan dan anaknya. Saya kagum Mbak. Terima kasih Mbak. Terus setelah kebakaran itu, apa yang terjadi Mbak? Saya malah dituduh sama Mbak Minah. Dia bilang saya yang bakar rumah. Dia bahkan ngaku dia yang menyelamatkan Bu Ratih dan Dek Nala. Dan saya malah dituduh mau membunuh majikan saya, Mbak. Sabar ya Mbak. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bakar rumah saya. Bukan saya pelakunya, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Udah deh, kamu ngaku aja Sumi. Aku kan yang nyelamatin Bu Ratih sama Denala. Kamu kan yang mau bunuh mereka. Diri. Bener ya kan? Mina, kamu jangan coba-coba ngarang cerita. Semuanya bukti ada di sini. Ada apa ini, Pak? Ma, Mina pelakunya. Enggak Pak, Bu. Bukan saya pelakunya. Pelakunya Sumi. Kamu nggak usah berbohong. Semuanya terekam di sini. Selama ini kamu selalu memfitnah Sumi. Dan kamu juga sengaja mencubit Nala. Tapi kamu malah menuduh si Sumi. Selama ini Pak Arman curiga dengan sikap Minah pada Sumi, Mbak. Makanya Pak Arman cek CCTV dan menemukan kebenarannya. Jadi kamu Minah pelakunya? Ya. Ma, sebaiknya Mina ini kita bawa aja ke kantor polisi. Ya. Enggak Pak, Bu. Saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Enggak. Pak Udin tangkap, Pak!
Sumi, saya minta maaf ya. Iya Bu, gak apa-apa. Saya juga minta maaf ya Bu kalau saya banyak salah sama Ibu. Enggak, Mbak. Saya kok yang salah. Setelah semua kebenaran terungkap, Bu Ratih akhirnya minta maaf sama saya, Mbak. Dia ngaku salah, bilang kalau selama ini dia udah kejam sama saya. Dan Mbak maafin perbuatan Bu Ratih? Saya maafin, Mbak. Bu Ratih seperti itu karena terpengaruh Minah. Ternyata dia yang jadi biang kerok semuanya. Dan Minah sendiri bagaimana Mbak? Setelah kebakaran, apa yang terjadi sama dia? Pak Arman sama Bu Ratih laporin dia ke polisi. Sekarang Minah masih ada di dalam penjara, Mbak. Dan kamu sendiri Mbak bagaimana? Apakah kamu masih kerja di situ? Mereka sih mintanya saya tetap kerja di sana. Tapi saya pikir-pikir lagi. Akhirnya saya mutusin buat pulang kampung, ngerawat ibu sama adik-adik saya. Alhamdulillah, Pak Arman kasih modal buat saya buka usaha. Jadi sekarang Mbak buka usaha di kampung? Iya Mbak, walau 2 tahun kerja penuh dengan luka dan duka, saya anggap semua itu jadi pengalaman hidup yang sangat berharga. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi. Sama-sama Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi sungguh menggugah hati. Tentang perjuangan seorang babysitter yang harus bertahan walaupun menghadapi penyiksaan dari majikannya dan fitnah dari temannya sendiri. Namun ia berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Dan kejahatan pada perempuan, fitnah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena perempuan berhak untuk dihargai, dihormati, dan memilih jalan hidup yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.